Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Yang lalu kita udah bicara bahwa kita butuh penyertaan Allah, tenaganya Allah, kuasanya Allah. Kita butuh itu saudaraku. Tetapi itu untuk penyertaan dari Tuhan untuk apa yang kita kerjakan. Untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau cuman matahari, tanah itu menjadi kering. Hidup kita akan kering. Kita akan punya ambisi, kita akan kejar apa yang kita ingini dan tidak pernah puas. Alkitab mencatat seperti tanah yang mengangakan untuk menelan setiap orang. Kalau boleh kita bahasakan seperti neraka yang gak pernah puas dengan setiap orang yang ditelan. Itulah iblis. Nah, kalau kita cuman mengharapkan Tuhan, kalau cuman kita beriman kepada Tuhan, kalau cuman ingin mencapai sesuatu, walaupun karena kehendak Tuhan, kita bisa tercebur, terpeleset, menyeberang ke emosi. Kita akan menjadi egosentris. Yesus tahu banget dia harus berhenti pas waktu dia sukses. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadarinya. Ketika matahari menyinari, itu panas. Dan hasil daripada matahari itu kehidupan. Tetapi untuk pertumbuhan kehidupan dibutuhkan air. Api itu akan membakar, matahari itu akan membakar. Dan setelah terbakar, disiramin air, hujan datang, hidup. Saudara belajar dari Afrika. Di Afrika seperti itu saudara. Ketika musim kemarau datang itu kering, tanah sampai retak, sungai pun kering. Tandus sekali. Sehingga hewan-hewan itu bisa menyeberang sungai besar untuk mencari rumput yang hijau. Perjalanan jauh. Saudara boleh tonton di Nat Geo. Nat Geo Wild, Nat Geo People. Ya. Nah, di sana saudara ketemu itu kering, tapi ketika hujan turun, tiba-tiba mulai bertumbuhlah segala tanaman. Lalu mulai hewan-hewan yang lain pun bermunculan, ada kehidupan. Dan ada sebuah cerita lucu saudaraku, bahwa saya pernah lihat di Nat Geo, itu ketika sungai itu kering, buaya itu bisa berpindah mencari sungai yang ada airnya. Termasuk kuda Nil ya. Kalau nggak mendapatkan, kuda Nil itu mati saudaraku. Buaya tidak. Buaya itu bisa menggali tanah di pinggiran sungai, di tebing sungai. Ya, sungai itu panjang lalu di tebingnya itu, dia menggali tanah sampai ke dalam. Lalu dia menutupnya kembali. Kenapa? Di situ ada air, tanahnya masih basah. Sampai berbulan-bulan. Karena buaya sanggup tidak makan berbulan-bulan, saudaraku. Alam itu menciptakan kreasinya sendiri. Kreativitas Tuhan itu tidak terhingga, saudaraku. Jadi jangan melecehkan Tuhan ya. Tapi dia membatasi keberhasilan kita, membatasi kehebatan kita. Karena ada emosi di dalamnya. Ada kita terjebur dalam ambisi. Gak pernah puas, gak pernah kenyang. Walaupun selalu belajar mungkin. Harus ada titik berhenti, titik didih. Air pun direbus pada titik didihnya. Kalau gak diberhentikan, dia akan menguap dan menjadi kering. Itulah kehidupan. Sehingga buaya itu masuk ke dalam sana, ketika air mulai menetes,
Dan itu dari hulunya, itu akan terjadi limpahan air. Buaya itu akan hidup, bukan mati. Dia akan keluar lagi menguasai sungai itu. Dan anehnya, ikan-ikan pun kan ada. Itulah kreasi Tuhan. Sehingga kita itu seringkali membutuhkan kekeringan untuk kita mencari air supaya hidup. Pasti dalam kehidupan ini Tuhan buat gejolak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji mujizat itu nyata. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ketika kita nggak tahu kapan berhentinya, Tuhan izinkan keadaan memberhentikan kita. Raja Daud, ketika dia nggak pernah puas dengan kemenangan, kekayaan, kemuliaan, ketenaran, kekuasaan, keadaan itu Tuhan izinkan memberhentikan dia. Sakit, anak memberontak, panglima memberontak, banyak masalah dalam kehidupan pribadi Raja Daud. Kerajaannya nggak ada masalah, tetap menang terus. Karena Raja Daud nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Hati-hati hai orang kaya. Alkitab mencatat itu, hati-hati hai orang kaya. Karena neraka itu seperti tanah yang menghangatkan untuk menelan siapa aja dan tidak pernah puas. Nah, ketika kita tidak pernah puas, kita akan ditelan oleh rasa tidak puas itu. Gak pernah bahagia, gak pernah mengucap syukur, gak pernah berhenti. Raja Daud gak berhenti dari kesenangannya, dia mengambil istri orang, dibunuh suaminya yang panglimanya yang setia, Uria. Uria itu dipanggil pulang dari pertempuran, disuruh cuti 3 bulan supaya bisa dengan istri rumah tangga, enggak mau. Bagaimana aku bisa bersenang-senang sementara tuanku sedang di medan pertempuran? Bagaimana aku bersenang-senang sedangkan bangsaku sedang di dalam medan pertempuran? Dibuat mabok sama Raja Daud sampai tertidur di pintu gerbang istana, enggak mau pulang dia. Setia sekali, dibunuh sama Daud. Karena Daud enggak pernah puas-puasnya dengan keinginan dia, sampai mengingini punya orang lain. Salomo punya 1000 perempuan, enggak pernah puas. Sampai mendirikan rumah berhala untuk memuaskan perempuan-perempuannya. Saul yang menang terus, enggak pernah puas. Sampai mau membunuh Nabi Samuel. Keberhasilan itu membawa pada jurang yang menganga. Kalau kita tidak seperti akar yang bergerak turun ke bawah untuk mencari air. Karena air itu akan menghidupi kehidupan. Air itu akan menghidupi panggilan. Air itu akan menghidupi keluarga. Yaitu kerendahan hati. Suami, istri, anak, pimpinan, bawahan, atasan, bos dengan karyawan. Yesus dengan rendah hati, jalan kaki. Yesus sudah kumpulkan persembahan, 5.000 orang mengikuti dia. Udah ada orang kaya nih, Sakius. Udah segala macam. Yesus bisa kok beli onta, beli kuda dari Basan, kuda yang terbaik Timur Tengah. Bisa.
Yesus naik keledai. Yesus jalan kaki. Oleh karena kerendahan hati Yesus, membuat Yesus mampu menyelesaikan 3 jam digantung di kayu salib. Bumi itu gelap, tempat itu gelap 3 jam. Yesus meregang nyawa karena jantungnya nggak mau berhenti. Darahnya itu cepat mengental sehingga luka dari cambukan yang dicabik itu daging itu tertutup karena darahnya mengental, membeku. HB-nya tinggi. Saatnya membekukan darah ketika terluka. Tubuh punya sistem sendiri, saudaraku. Nah, di sini kita belajar bagaimana kerendahan hati, terus merendahkan diri menuju ke bawah. Yang lalu kita belajar tidak tampan, tidak semarak, tidak banyak orang mengingininya. Tidak ada yang percaya ketika memberitakan Injil. Itulah yang paling bagus. Ketika keberhasilan sudah membawa kita. Kita belajar di tokoh-tokoh Alkitab. Dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Dari Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Elisa. Dari Nabi Nathan. Saudara, ada sekilas tentang Nabi Nathan. Nabi Elia dipakai luar biasa, dia menegur raja. Nabi Nathan dipakai luar biasa menegur raja. Nabi Nathan setelah itu tidak dipakai lagi sebagai nabi. Karena tinggal di istana Daud. Nabi Nathan menjadi guru bagi Salomo. Menjadi imam bagi Batseba. Hidup sebagai imam di istana raja. Wah, petinggi rohani. Dihormati Nabi Nathan. Elia, Elisa tidak. Musa tidak. Nabi Nathan tidak ada lagi kuasa Allah untuk memakai Nabi Nathan. Setelah menegur Daud, selesai. Sampai dipanggil pulang. Enggak ada lagi penyataan Allah untuk diteguhkan Allah. Cuman mengurus namanya Salomo menjadi raja, dia menghadap Daud. Itu pun kepalanya ditempel ke tanah. Raja yang dilayani dia oleh karena kuasa Allah, akhirnya dia yang melayani raja. Raja dilayani, ditunjuk dosanya. Akhirnya dia meletakkan kepala di tanah untuk memohon kepada raja. Waktu menghadap raja, terbalik saudaraku. Gara-gara semarak dan cantik hidupnya. Karena menjadi imam yang dihormati raja. Jadi menjadi orang kehormatan di istana, hidup nyaman. Musa tidak. Di tengah padang gurun di kemah. Sehingga kuasa Tuhan menyertai Musa. Elia, Elisa. Termasuk Nabi Yeremia. Bagaimana kuasa Allah bekerja. Nabi Nathan tidak. Karena berubah. Punya penampilan yang buruk. Merendahkan diri terhadap raja. Nabi Tuhan gak boleh merendahkan diri terhadap raja. Nabi Tuhan gak boleh merendahkan diri terhadap orang-orang siapapun mereka. Karena Nabi Tuhan punya pas bahasanya, punya wewenang mewakili Allah untuk menjatuhkan hukuman, memberitakan berita dari Allah sendiri. Punya panggilan khusus Nabi Tuhan. Sehingga orang-orang dipakai kepekaan sama Tuhan, mengabdi terhadap orang kaya, habis kepekaannya. Tapi kalau mau menderita dalam panggilan dia, mau merendahkan diri melayani di bawah, mau direndahkan di posisi di bawah, kuasa Allah akan jelas nyata dalam kehidupannya.
Itulah panggilan-panggilan khususnya Tuhan terhadap anak-anaknya. Baik, kita tengok firman Tuhan, kita akan gali dalam. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Saudaraku, perhatikan ini. Penuh kesengsaraan kesakitan. Ayat 2 ada beberapa bagian yang ada di ayat 3. Tapi penuh kesengsaraan kesakitan tidak ada di ayat 2. Ayat pertama itu mengatakan bahwa tidak percaya atau ditolak. Dihindari orang. Plus penuh kesakitan dan kesengsaraan. Itulah plakat-plakat standarisasi di mana orang itu memenuhi, menghidupi panggilannya. Hidup di dalam panggilan itu inilah. Salah satunya ada di Yesaya 53. Dengan contoh tokoh-tokoh Alkitab yang kita sudah pelajari. Sehingga mereka yang memilih kesemarakan, mereka yang memilih ketampanan, pemakaian Tuhan berhenti. Saudaraku, saya punya seorang teman, di mana di awal pelayanan saya tahu banget, di awal aja dia doain orang itu dijamah Tuhan. Di yang akhir-akhir pelayanan dia setelah berapa tahun yang saya dapati, orang didoakan dia tuh bisa nangis disentuh kasih Tuhan. Dia punya perilaku yang berbeda ketika membawakan firman Tuhan. Dia bisa jalan-jalan, dia bisa duduk di ujung. Saya juga melihat ada orang-orang dipakai ketika melemparkan jas yang dipakainya. Orang-orang dilawat Tuhan. Saya melihat juga ada orang cuma mengangkat tangan, orang-orang dilawat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Tapi orang-orang ini banyak yang ketika hidupnya sudah di dalam ketampanan dan kesemarakan, sudah enggak seperti itu. Setelah ada yang membeli private jet, ada yang membeli mobil mewah. Orang-orang yang memilih hidup tidak dalam kesengsaraan dan kesakitan. Tidak hidup di antara orang-orang yang tidak diinginkan. Yang dihina, yang ditolak. Tidak memberi kepada orang-orang yang tidak dapat membalas kepadanya. Malah bersekutu kaya dengan kaya. Bersekutu dengan mereka yang dipakai luar biasa, yang terkenal, hamba-hamba Tuhan. Sehingga di ketinggian semua, di atas tanah, mereka hidupnya kering. Ketika membawakan tugas dari Tuhan, kasih Tuhan tidak hadir. Tidak secara khusus lagi Tuhan hadir. Bahkan Tuhan juga seringkali tidak hadir. Terus drop. Rohaninya drop. Kering, layu tanaman itu. Wah, punya insuran kesehatan sekian miliar. Kalau berobat selalu sekian miliar. Ada yang terkena kanker keliling dunia, pulang menjadi jenazah. Ada berapa orang? Uangmu itu bisa menjaga kesehatanmu. Tapi uangmu tidak bisa mencegah kematianmu. Uangmu tidak bisa nahan kerusakan organ tubuhmu. Uangmu tidak bisa mengobati kanker. Ada banyak contoh, saudaraku.
Ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang luar biasa, punya kekayaan. Tiba-tiba resesi dunia, saham perusahaan anjlok. Terdata di majalah-majalah orang kaya dunia nomor sekian, nomor sekian. Pada waktu resesi dunia, itu menjadi hilang semua. Karena hartanya dia berupa kertas, namanya saham. Yang tidak ada nilainya. Habis. Yang naik private jet kena cancer, habis. Yang mondar-mandir ke sana kemari kena kasus hukum melanggar peraturan negara, habis dipidana. Punya jabatan. Kenapa? Memilih bersama-sama semaraknya dunia. Yesus tidak. Yesus meninggalkan namanya pakaian-pakaian yang dihamparkan untuk menyambut dia. Yesus meninggalkan sorak-sorai tepuk tangan orang menyambut dia masuk Yerusalem. Yesus masuk ke taman Getsemani yang sepi di malam hari. Cuman bersama beberapa murid. Dan dia berlutut berdoa untuk menerima, melaksanakan perintah Bapaknya. Yang dia tidak mampu, tidak kuat. Hampir mati rasanya, sedih, keluar keringat seperti darah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku bawa hidupku, baru sesuatu terjadi untuk dihidupin oleh kasih Tuhan. Sehingga menghidupkan banyak orang. Elisa mati dikuburkan, berapa saat kemudian ada orang mati dikuburkan, menyentuh tulangnya, dagingnya udah habis. Hidup lagi orang itu. Elia dijemput kereta kuda berapi. Bagaimana penuh dengan karya kuasa Allah dalam hidupnya. Tapi hidupnya dikejar-kejar Isabel. Ada salib yang harus ditangguhkan. Untuk menanggungkan salib, itu harus ada penyangkalan diri. Yang hari ini kita belajar merujuk kepada Yesaya 53. Harus mau kehilangan semarak, keindahan. Harus mau ditolak, harus mau dikucilkan. Harus mau punya kesengsaraan. Harus punya kesakitan. Karena Yesaya 53 itu nubuatan tentang Yesus. Dan Yesus terjadi loh. Padahal Yesus perjalanannya sebelum Yesaya 53, sebelum namanya digantung kayu salib, itu penuh limpah loh jinawi duniawinya. Diikuti 5.000 orang saudaraku. Enggak main-main. Yesus khotbah mengajar, itu orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Orang-orang seperti Sakius. Orang-orang seperti yang namanya Maria membawa minyak narwastu. Tapi Yesus meninggalkan kesemarakan dunia. Untuk next trip, melaksanakan perintah Bapa selanjutnya, harus menanggalkan semua yang dia sudah miliki. Sehingga di dalam keberhasilan, Tuhan tantang Yesus.
Tuhan tantang setiap anak-anaknya. Kalau mau memenuhi panggilan khusus, tanggalkan semua itu. Saya teringat ada sebuah buku yang saya baca, ya, yang namanya Kisah Evangelis John Sung dari China. Di mana beliau ketika berkhotbah itu tandu yang didirikan karena terkena kanker paru-paru atau TBC paru-paru. Evangelis David Livingstone, mata buta, tangan kiri lumpuh, mata buta tersangkut dahan pohon di Afrika, tangan lumpuh digigit singa. John Sung anaknya mati ketika menyusul ke Mongolia. David Livingstone istrinya mati ketika sampai di Afrika kena malaria. John Sung obor Asia. David Livingstone ditulis tinta emas dunia, sejarah dunia yang membebaskan pantai timur Afrika dari perbudakan. Dari hasil misionaris, ditulis seorang misionaris. Di mana pelayanan di pesisir timur Afrika, tidur di atas kotoran kerbau, menghadapi yang namanya suku-suku kanibal. David Livingstone didapati oleh rekan-rekan pelayanannya pada suatu pagi dipanggil pulang Tuhan, mati dengan duduk lagi doa. Saya ada sedikit menyimpang teringat, ada seorang kerabat saudaraku, yang orang tuanya terkena kanker. Setelah sampai stadium tertentu dibedah 3 kali. Orang tuanya enggak meninggal. Hidup yang sampai harta habis semua saudaraku. Untuk berobat. Punya rumah sampai kontrak. Saudaraku. Dibedah 3 kali cancer. Pada suatu hari, seorang hamba Tuhan mengingatkan mereka, lepaskan orang tuamu, jangan ditahan. Berdoa, ngomong sama Tuhan, aku rela melepas orang tuaku, dipanggil pulang. Dan keluarga ini berkumpul lalu memutuskan, masing-masing berdoa, merelakan. Berapa saat kemudian dalam waktu singkat, orang tuanya kedapatan pagi lagi duduk berdoa, sudah enggak ada. Demikian juga orang tua saya. Dalam waktu usia tua menerima Yesus, matinya juga duduk. Ibu saya mendapati dipanggil lagi duduk. Tangannya sedang seperti orang berdoa. Enggak menoleh, enggak menyaut. Disamperin, diem aja, dipegang udah dingin. Hidup demikian mudahnya Tuhan ambil. Tetapi doa-doa, pertobatan-pertobatan itu yang menghidupi mereka sampai mereka selesai hidupnya. Bagaimana pentingnya bukan hanya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, tetapi kehidupan Tuhan yang dititipkan ke kita. Di mana pada suatu saat Tuhan minta kembali, saudaraku. Sehingga hidup ini harus memberi buah. Apapun milik kepunyaan kita harus kita lipat gandakan menjadi buah. Untuk kerajaan Allah. Bukan untuk memuaskan kita, tidak. Tuhan selalu mengingatkan. Di mana kisah Ayub menuliskan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Saudara sekaya apapun, saudara ketika dipanggil pulang, saudara gak bawa apa-apa. Kekayaan yang saudara tinggalkan banyak kali menjadi pertempuran hebat buat keturunan saudara. Perebutan kekayaan,
perebutan aset, bahkan di dalam pelayanan, perebutan aset-aset rumah Tuhan, kedudukan sebagai pemimpin, membuat gereja terpecah belah, berpisah, bahkan ada yang sampai ke meja hukum, saudaraku. Nah, inilah yang namanya kematian rohani. Ini namanya kering. Inilah namanya tidak ada air kasih Tuhan. Karena sudah hidup untuk matahari. Hidup untuk penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kepemimpinan Tuhan. Tapi tidak pernah menghidupi hidupnya untuk orang lain seperti Elisa. Tulangnya aja menghidupkan orang mati. Nabi Yeskel mengucapkan kata-kata, tulang-tulang menjadi laskar yang besar. Musa 40 tahun memimpin bangsa Israel disertai dengan mujizat setiap hari. Mana dari surga seperti embun, burung puyuh, tiang awan, tiang api, baju nggak pernah robek, sepatu nggak pernah rusak, air keluar dari batu karang. Karena mau kesakitan, kesengsaraan. Tinggal di antara umat di padang gurun, tidak tinggal di Mesir, di tepi sungai Nil. Yang sejuk, yang mewah, makannya anggur. Kalau di padang gurun nggak bisa nanam, saudaraku. Semua ada takaran Tuhan. Nah, hari ini kita belajar pada satu titik. Kita nggak boleh haus, nggak boleh nggak ada ukuran. Kita harus mencari namanya takaran Tuhan. Dari berilah maka kamu akan diberi. Memberi hidup, memberi diri, memberikan harta, memberikan waktu, memberikan apa aja. Sujud di altarnya. Nah, nanti Tuhan yang pilih. Aku mau uangmu dipakai. Aku mau waktumu dipakai. Aku mau hidupmu dipakai. Aku mau anakmu aku pakai. Aku mau istrimu atau suamimu aku pakai. Nah, itu takarannya Tuhan. Dan aku pakai kamu seperti ini. Enggak semuanya bisa membangun pelayanan sebesar David Livingstone. Enggak semuanya bisa melayani seperti John Sung Obor Asia. Tidak semuanya menjadi seperti pendiri-pendiri daripada pelayanan. Founding father pelayanan. Mentor-mentor, enggak semuanya. Karena Tuhan yang meletakkan takaran-takarannya. Sehingga setiap tanaman itu punya ciri khas sendiri. Punya besaran sendiri. Pohon durian dengan pohon apel berbeda. Pohon anggrek dengan pohon mawar berbeda. Apalagi pohon tulip. Semuanya memiliki keindahan, memiliki tempat, ada takarannya. Mawar itu rontok lalu terus dia bisa berbunga lagi. Kalau durian tunggu musimnya setahun sekali. Kalau padi itu seberapa bulan satu kali, musim hujan, musim kemarau. Cabai aja kalau musim hujan nggak bisa. Buah-buahan musim hujan itu nggak bisa bagus. Karena air turun membuat buah-buahan itu nggak bisa bagus, nggak bisa manis, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ada waktunya, ada takarannya. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sesuatu ada waktunya. Tapi juga ada ukurannya. Salomo tidak ada ukurannya dengan kesukaannya adalah perempuan. Membawa dia pada dosa membangun rumah berhala. Daud tidak ada ukurannya untuk kesenangan dia mabok-mabokan pesta. Membuat dia lupa diri mengambil istri orang. Daud tidak pernah puas dengan apa yang diingininya.
menjadi seperti Raja Ahab mengingini kebun anggur namanya Nabot. Daud mengingini Batseba, dia bunuh suaminya. Udah serakah kayak setan karena nggak ada ukurannya, nggak ada batasnya. Yesus berhenti di Taman Getsemani. Dia tidak lanjutkan lagi keberhasilan dia. Tapi keberhasilannya itu ditinggalkan, dilanjutkan oleh murid-muridnya, anak-anak rohaninya. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, 70 rasul, 500 rasul. Dan khusus yang di Yerusalem digembalakan oleh Rasul Petrus. Di mana Rasul Petrus memenangkan juga ribuan orang ketika khotbah. Benihnya ditanam Yesus, kekayaan dari tanam Yesus dilanjutkan orang lain. Yesus tahu waktunya berhenti. Dan yang melanjutkannya itu melebihi lagi. Sesuai janji Tuhan. Engkau akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku. Tadi kita belajar ada kesengsaraan, kesakitan. Setelah semuanya itu kita pelajari, penolakan, ya dan sebagainya. Tetapi ada takarannya. Akar bunga mawar nggak bisa sampai sekian puluh meter. Kalau akar pohon durian bisa sekian puluh meter. Karena tinggi besar, akarnya harus semakin banyak, semakin lebar, semakin dalam. Menghidupi yang sebanyak itu ada ukurannya. Untuk buahnya itu bisa tahunan baru bisa dinikmati. Kalau bunga mawar dalam sebentar udah berbunga. Dalam sebentar udah rontok. Kalau pohon durian pada musimnya berbuah terus dia. Masing-masing ada ukuran, ada masanya. Sehingga semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah Yusuf lagi. Setelah Yusuf masanya sudah selesai, dipanggil pulang. Bangsa Israel itu menjadi budak. Saudara-saudara Yusuf jadi budak. Yakub kaya raya pada masa tuanya membawa keturunannya untuk menjadi budak di Mesir. Itulah yang ditinggalkan Yakub. Yusuf gak bisa ninggalin apa-apa buat saudaranya. Walaupun dia sangat berjasa untuk negara Mesir. Pada musim kering, negara Mesir malah mendapatkan uang banyak. Pada musim kelimpahan, mendapatkan uang banyak. Melipat gandakan kekayaan kerajaan Mesir. Tapi begitu mati, gak ada kekayaan buat keluarganya. Karena itu kekayaan duniawi punya Fir'aun. Musa meninggalkan sekian juta orang masuk tanah perjanjian yang dikawal oleh Yosua dan Kaleb. Itulah kekayaan keluarga kerajaan Allah. Itulah kekayaan sejati di mana keturunannya Musa. Keturunan orang-orang Israel saat itu. Sampai hari ini. Keturunan saudara akan sampai kapanpun ada. Karena saudara meninggalkan kuasa dan kasih yang menjadi karakter kerajaan Allah. Itulah legacy sesungguhnya. Mewarisi panggilan yang Tuhan tetapkan. Apalagi dikhususkan. Itu akan memberikan jejak terhadap next generation. Jejak terhadap keturunan kita. Baik keturunan anak-anak hasil pernikahan kita. Baik keturunan dari pelayanan-pelayanan kita. Anak-anak rohani kita. Seperti Paulus. Yang akhirnya gereja sampai ke Indonesia. Itulah jejak legacy. Kuasa Tuhan. Dan kasih Tuhan yang ditinggalkan Paulus. Karena Paulus, Musa, Tuhan Yesus hidup pada satu takaran, pada satu masa
masuk dalam kesengsaraan dan kesakitan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.